Oke, harusnya udah kelihatan ya share screen-nya. Mungkin sebelum mulai, aku mau Halo Kak, video Kak. perkenalan. Kenapa? Oh, udah kelihatan. Oke. Nah, sebelum mulai mungkin aku perkenalan dikit aja ya. Jadi, kenalin nama aku Mentari. Ya, sebenarnya aku alumni juga Kebumian tahun 2021. Berarti beda, 2020. Berarti beda 3 tahun sama kalian gitu. Jadi kita nggak beda jauh lah gitu umurnya. Jadi santai aja kalau misalnya nanti mau tanya-tanya soal astronomi itu nggak apa-apa gitu. Dan nanti kalau misalnya ini kan lagi kelas terus kalian mau nanya hal yang mulai dari hal yang mudah gitu. Yang misalnya hal yang sederhana yang nggak apa-apa tanyain aja nggak usah malu-malu gitu. Dan kalau misalnya nanya hal yang sulit mungkin ya doain aja moga aku bisa jawab gitu ya. Jadi santai aja kalau sama aku. Nah, eh kita langsung aja bahas soal astronomi, ya ini ya. Jadi kalau misalnya di sini kalian berarti pada OSN tahun depan ya? Atau mungkin ada yang ke nasional tahun ini? Mungkin boleh dikasih tahu aja. Atau pada kelas berapa deh? Mungkin kalau itu terlalu sensitif, mungkin kalian sekarang pada kelas berapa? 10, 11, atau mungkin ada kelas 12? Iya nggak sih? Kelas 10. Gimana? Kalian pada kelas berapa sekarang? Kelas 10, kelas 12. Oke, wow. Nggak apa-apa, it's okay. Masih banyak kok peluang lain, nanti juga banyak lomba-lomba. Oke, nah, jadi ini ya, nanti kalau misalnya kalian OSP tahun depan, atau misalnya yang mau OSN, nah, dia tuh udah masuk banyak ini, kayak apa, paragraf-paragraf kayak seperti inilah gitu. Baik itu di semua bidangnya. Nah, ini kalau buat astronomi, di sini tentang aurora di planet Mars. Nah, sebenarnya kalau dari aku, kalau strategi buat ngerjain soal ini nanti dibaca nanti aja, cuman di sini aku mau coba kayak jelasin aja gitu, karena menarik aja gitu kalau kalian baca ya ininya. Jadi kita di sini coba baca dulu aja, biar nanti kebayang lah gitu ya. Nah, di sini sebenarnya dia buat bahas aurora di planet Mars. Kita kan tahu ya kalau misalnya aurora itu dia kebentuk karena ada apa tuh di planetnya? Ada yang tahu nggak? Ada magnetosfer ya, kan kalau di bumi itu dia ada medan magnet bumi yang namanya itu magnetosfer. Jadi kalau misalnya si matahari itu dia lagi mengeluarkan kayak solar wind, terus misalnya materi lainnya, terus dia bertumbukan si atom-atomnya sama atom-atom yang ada di atmosfer bumi, nah dia bakalan ngebentuk si aurora. Nah, kalau di Mars ini juga sama prosesnya, cuman karena di Mars ini tuh dia magnetnya tuh lemah, jadi makanya yang nggak akan sekuat di bumi gitu auroranya, kayak gitu. Nah, ini juga menurut aku penemuan yang cukup penting ya. Jadi di tahun 2021 dia menemukan aurora di Mars. Nah, ini kalau misalnya ada kayak angka kayak gini ya, apalagi ini tuh variabel yang mungkin familiar di telinga kalian kayak periode, di sini ada periaron sama apareon gitu. Nah, ini juga dia kan kalau peri, yang depannya peri berarti dia tuh jarak terdekat. Kalau apa nih, ada apa ya, kayak apaleon kan, atau perihelion, kalau itu nyambungnya tuh ke kasus yang matahari kan. Nah, kalau misalnya ini tuh orbit satelit terhadap Mars, maka belakangnya ada reon. Reon tuh artinya ya Marsnya gitu. Nah, di sini kalau per itu dia jarak terdekat, ini jarak terjauhnya gitu. Nah, ini kalian bisa keep gitu kalau baca informasi kayak gini. Nah, di sini juga menarik ya. Jadi kalau misalnya Mars itu ternyata waktu diteliti dia punya aurora kayak gini. Jadi bisa kelihatan ya kalau misalnya di sisi malamnya itu ya dia bakal jelas gitu auroranya karena cahayanya itu nggak kalah sama cahaya matahari. Karena bayangin aja kalau ada cahaya matahari ya karena kalah terang jadi nggak kelihatan. Sebenarnya itu doang sih alasannya gitu. Nah, palingan ini juga nanti kan bisa kalian baca ya. Ini apa, bisa menambah pengetahuan banget. Nah, kalau ini kalau tadi kan ini hasil penelitiannya ya, yang ini. Kalau ini tuh dia gambaran seniman, berarti digambar ulang gitu.
Jadi bukan capture atau penelitian aslinya gitu. Jadi kayak kita punya data terus dia gambar sendiri, kayak gitu. Nah, kita langsung aja ke ininya. Ini juga gambaran seniman ya, gitu. Jadi bukan kayak penelitinya dia enggak udah ke planet Mars terus udah lihat aurora, enggak. Tapi ini kayak lebih ke gambaran, oh ternyata di Mars itu sama punya aurora kayak di bumi. Nah, kita jawab ke yang nomor 41. Oh ya, buat soalnya kalian bisa lihat di Telegram aja ya. Nah, ini coba. Kalau nomor 41, apa ada yang pernah jawab nggak? Apa jawabannya? Kalau kita mau ngamatin Mars itu baiknya di sebelah mana? B bukan ya. Oke, yang lain kita keep dulu ya. Oke, kalau nggak ada yang jawab lagi, coba kita bahas ya di sini. Nah, sebelum itu aku mau nunjukin ini nih. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian lihat ya, ini juga penting ya buat konfigurasi planet. Nah, ini misalnya ini ada bumi yang di sini ya. Jadi ini matahari, ini bumi. Katakanlah ini ada inferior, kalau yang di luarnya dia kan superior ya. Berarti kalau planet inferior tuh cuman Venus sama Merkurius gitu di sini. Sedangkan kalau yang di luar bumi, yang superior tuh berarti kan dari Mars, Jupiter sampai ke yang lain-lainnya gitu. Nah, ternyata di sini kalau kalian lihat nih, kalau dia itu planet inferior, ya artinya ya kayak Venus sama Merkurius berarti lebih dekat ke matahari gitu ya. Nah, dia tuh cuman bisa ini, jadi konjungsi inferior dan konjungsi superiornya gitu. Jadi dia tuh ya kalau misalnya konfigurasinya itu kalau di sini aku annotate ya. Nih. Nih, kalau misalnya buat inferior, kalau misalnya dia itu di sini ada bumi, ini planet, ini matahari, nah namanya itu konjungsi gitu. Jadi planetnya itu dia di tengah-tengah namanya konjungsi. Namanya konjungsi inferior gitu. Nah, tetapi kalau misalnya nanti konfigurasinya tuh bumi, matahari sama planet ya. Matahari di tengah-tengah, tapi dia tuh planetnya planet inferior, namanya ya konjungsi atas gitu. Di sini. Nah, di sini juga kalau misalnya buat si planet dalam ya, dia tuh palingan cuman elongasi, dia nggak akan pernah ngalamin oposisi gitu. Makanya kita kalau misalnya mau ngamatin kayak Merkurius atau Venus, kalian kalau pernah baca, dia itu bisa diamatin ketika misalnya saat matahari tepat mau terbenam atau tepat mau terbit gitu. Karena kalau matahari udah di atas kan ya cahayanya bakalan kalah kan, jadi nggak akan kelihatan si planetnya. Gitu. Sedangkan kalau misalnya buat planet-planet kayak Mars, Jupiter yang superior gitu, itu kan ada di luar orbit bumi ya. Makanya nanti ada kasus dia itu konfigurasinya kayak gini nih. Nih, yang oposisi itu berarti di sini ada planet, ada bumi, ada matahari gitu. Jadi oposisi gitu. Atau kalau misalnya konjungsi berarti ada bumi, ada matahari, ada planet. Gitu. Ini namanya konjungsi. Ini oposisi. Gitu. Nah, di sini, ini kan maksudnya ini planetnya kita anggap dia tuh planet yang Mars kan, nama ini. Nah, ini juga Mars ya. Ini buat yang planet superior. Nah, terus kapan sih kita bisa ngamatin planet itu dia di saat yang paling tepat atau paling terang gitu ya buat kita lihat? Jawabannya itu di oposisi. Kenapa? Karena kalian bayangin aja, ini kan bumi ya. Terus kalian nyimpen teleskop di sini, terus ini matahari, bayangkanlah dia ngasih sinarnya gitu kan ke bumi dan juga ke Mars, dan kalian bayangin ya ada cahaya yang jadi ngebantu pengamatan, terus di sini kan maksudnya dia jadi di beda arah kan. Jadi ya Marsnya nggak akan kehalangin sama cahaya matahari yang signifikan juga gitu. Makanya di sini waktu saat oposisi dia itu akan menghasilkan pengamatan Mars yang paling baik gitu. Nah, sedangkan kalau dikonjungsi tentunya ya
jelek banget gitu kayak karena di sini ini bumi, terus kita kayak mau nyimpen teleskop nih di sini. Teleskop di sini. Bayangin aja kita mau ngamatin Mars, tapi dia ketutupan matahari kan amat sangat membahayakan ya kalau misalnya kita mengamatin matahari secara langsung, itu bisa jadi ada kebutaan ke mata kita, gitu. Jadi, buat yang ini, jawabannya itu yang ini ya, yang oposisi, gitu. Dan ada yang mau ditanyain? Dan sebenarnya ini pun berlaku untuk hampir semua planet ya. Hampir semua planet, hampir semua, pengamatan yang memang orbitnya tuh superior gitu, entah itu asteroid gitu, yang emang di luar orbit bumi, gitu. Jadi intinya karena kalau misalnya pengamatan itu ya lebih baiknya itu ketika posisi si matahari dan objek yang mau kita amati itu berseberangan, gitu. Karena kalau misalnya satu arah kayak gini, ya bayangin aja, ya kita kehalangan sama matahari gitu, sama cahayanya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Aman ya? Kalau gitu kita coba bahas yang soal selanjutnya. Di sini, nah ini, mmm, itu nih perhatikan gambar di bawah yang menunjukkan lokasi pendaratan beberapa misi penjelajah. Nah, kalau kayak ini kalian coba baca aja, gitu, di sini. Nah, di sini ini ada informasi penting ya. Jadi di sini mungkin, kalimat yang atas dia cuma informasi doang dan di sini, nah, katanya lokasi pendaratannya itu di lintang dan bujurnya segini, 4,5 dan 135. Gitu. Ini tahu ya, kalau misalnya ada lintang dan bujur ya, jadi kalau lintang itu dia ya kalau nggak north to south, jadi kalau nggak utara ya selatan gitu. Kalau misalnya bujur ya dia kalau nggak barat ya timur gitu kan. Di sini kalian kalau dapat peta sebagai anak kebumian itu udah wajib udah bisa ya di sini. Nah, kalau kalian lihat yang vertikal itu dia lintang nih. Sebenarnya kelihatan aja kalau lintang itu kan dia minimum lintang 0, maksimum lintang 90 gitu. Makanya di sini kalau kalian lihat yang vertikal ini kan, ya udah kalau 30, 60 pasti ujungnya 90 gitu. Jadi kelihatan mana lintang, mana bujur. Nah, mungkin aku nggak terlalu rapi ya gambar ini ya. Nah, ini, nah, ini. Eh, ini deh. Daripada berantakan yang gini aja. Nah, di sini kalian tinggal gambarin nih. Ini kan 4 ya, 4,5 north. Ini kalian tinggal lihat aja, ini mungkin kalau misalnya di file aslinya mungkin lebih jelas ya, tapi di sini coba kita lihat ya, ini 0, ini 30. Berarti di sini kita bisa lihat kayak 0, 10, 20, 30 kan. Jadi kira-kira kalau 4,5 dekat sama 5 berarti tengah-tengahnya antara 0 dan 10 gitu. Nah, jadi kita bisa tarik garis aja. Tuh. Nah, kalau kalian misalnya tahun depan offline tinggal digambarin pakai penggaris. Kalau misalnya online di layar ya bayang-bayangin aja gitu. Terus di sini dia tuh bujurnya 135. Nah, ini juga sama ya. Kalau ini 120, ini garisnya ada 1, 2, 3, berarti 120, 30, 40, 50 kan, berarti 135 di tengah-tengahnya gitu. Terus kita tinggal tarik nanti dapat potongan dan di sini. Habis itu kalian tinggal samain sama kayak atas nih. Nah, ini kan ada kubah gini ya, kayak gunung gitu kelihatannya. Karena di sini kalian, kenapa aku bilang ini gunung? Karena lihat di sini ada skalanya, nih. Ini skala ketinggian ya, nih. Jadi nih, kalau kalian lihat ini tuh ada altimeter. Altimeter itu kalau kalian nanti bisa search aja satelit altimetri, dia itu buat ngukur kedalaman. Biasanya kedalaman air laut. Makanya di sini kan yang biru-biru ini mungkin bukan lebih ke laut, tapi lebih ke kawah ya, kalau misalnya di Mars. Nah, di sini jadi dia kalau makin dia ke arah yang hitam, abu gitu ya, merah, nah dia makin tinggi. Makanya di sini mungkin ada tinggian, di sini rendahan ya. Di sini kita bisa lihat, cocokin sama yang ini ya. Nah, ini di sini. Nah, ya udah, karena emang angkanya di sini berarti ini pilihan kita kan. Nah, di sini kalau kalian lihat nih, kalau yang D itu dia lebih deket ke ini ya, ke yang bulatan kuning gitu, kayak lebih sejajar sih kalau aku lihat. Sedangkan kalau yang C itu agak jauh dari si kubah kecil ini. Makanya kalau dari kalian ini lebih ke angka apa, huruf apa deh buat ini? Coba jawab di kolom chat.
Nggak apa-apa kalau jangan takut salah sih. Coba aja, guys. Ada yang mau jawab? Apa coba? Ini. Titik ini sama kayak titik apa? Nih, ini A, B, C, D. Yang E mungkin nggak mungkin ya. Oke, ada yang mau jawab? C. Ya, benar yang C ya. Nah, gitu guys ya. Jadi ini yang C. Nah, di sini berarti PR kita tinggal di ini apakah minus 4 sampai 5 atau 2 sampai 3. Dan kalau kalian lihat, kelihatan ya. Nih, kalau 4 sampai 5 mungkin dia agak biru keunguan. Berarti yang benar ya. Yang 2 sampai 3 ya. Oke, aku mute dulu ya. Nah, oke. Sini berarti jawabannya yang ini ya. Yang E. Tuh, ada yang mau tanyain? Ada ya? Nggak ada. Aku lanjut dulu. Nah, terus ini. Hmm. Nah, ini sebenarnya ada sedikit pengetahuan umumnya gitu tentang kalender, tapi ini sebenarnya sederhana aja ya di sini. Tapi kalian memang ini agak pengetahuan umum, jadi kalau misalnya emang belum pernah baca, ya nggak akan bisa ngerjain gitu. Di sini ya, jadi di sini sebenarnya si paragrafnya nggak terlalu penting di sini. Yang penting itu adalah si tanggal dalam paragrafnya. Dan ini kalau kalian lihat tuh 1580. Nah, di sini kita ditanya gimana dalam sistem kalender Gregorian. Oke, di sini aku coba bahas dulu ya. Wait, kok jadi ke sini? Itu ya. Nah, ini. Nah, di sini aku coba bahas ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kalian baru dengar, kalau kita itu kenal ada namanya kalender Gregorian dan kalender si Julian. Jadi yang lebih dulu ada itu yang namanya kalender Julian. Jadi dia itu kalau Gregorian, dia tuh mulainya atau ada atau diciptakan itu tahun 1582 gitu. Karena dia ada karena ngerasa kalender Julian ini kok agak melenceng ya, ada yang salah gitu. Gitu. Kenapa salah? Karena kalau nggak salah setahu aku, kalian tahu kan yang vernal equinox yang 21 Maret? Nah, dengan sistem kalender si Julian ini, si vernal equinox tuh dia berubahnya tuh sangat cepat gitu. Kan sebenarnya itu tuh kenapa cepat? Karena lebih ke konvensi kalendernya kan. Nah, jadi kayak ngerasa ada yang salah gitu kan. Jadi makanya diciptakanlah si kalender si Gregorian ini gitu. Jadi bedanya kalau kalender Julian ini, nah, jadi kalau misalnya ada tahun kabisat yang dia tuh setiap dibagi 4, dia kebagi kan. Nanti dia masuknya ke bulan Februari gitu. Sedangkan kalau si kalender Gregorian ini setelah direvisi, nah dia tuh kayak gini. Jadi dia tuh setiap 400 tahun, dia ngitung tahun kabisat. Nanti setiap tahun yang kelipatannya 100 itu dia nggak dihitung tahun kabisat, tapi ini kecuali tahun 400 ya. Jadi kecuali kelipatan 400-nya. Gitu. Jadi sini sebenarnya kalau 400 tahun kan lebih ke kayak ini ya, apa maksudnya kelipatan 4 juga gitu. Jadi 0 di sini tuh karena kita mau ngitung ini kan, ini udah abad ya udah 1500-an lah gitu. Jadi makanya kenapa ada 100 di belakangnya. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja kelipatan 4 buat kabisat ini. Gitu. Bedanya di sini kalau misalnya kelipatan yang 100 kecuali 400, nah dia nggak dihitung. Gitu. Nah, di sini sebenarnya waktu diciptakannya kalender Gregorian ini atau kalender tropis karena dia ngacunya ke vernal equinox gitu ya. Ternyata waktu dihitung-hitung, nah, oh kelihatan banget nih kalau kalender Julian ini tuh agak salah gitu, agak melenceng. Ternyata dia tuh nih bedanya antara Gregorian sama Julian ini tuh dia sampai 12 hari gitu pada tahun 1582. Jadi kalau kalian lihat ya di sini ya, nih sini. Jadi di sini tuh dia akan terus menambah. Ini aku dari literatur lain ya, secara mungkin rata-rata gitu. Dan ini kalau di lintang kayak di Friends ya,
kayak di Prancis, dia tuh 10 harian bedanya. Dan ternyata kalau dihitung-hitung lagi, nah nanti kalau kita tetap pakai kalender Julian, nah dia tuh kalau dibandingin terhadap si vernal equinox, nah makin melenceng gitu, bedanya makin membesar, entah itu nanti 12 hari bedanya, 14 hari gitu. Makanya di sini ya kalender sekarang kita itu ya kalender yang Gregorian gitu. Nah, makanya di sini juga unik ya. Kalau kalian nanti baca lagi, jadi pada tahun 1582 nih. Nah, di sini tanggal 4 Oktober itu besoknya jadi tanggal 15 gitu. Jadi karena kita tuh mau membayar si perbedaan yang 10 hari tadi. Kayak gitu. Ini aku coba ini ya. Typo apa ini? 10. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi di sini dia ada perbedaan 10 hari, makanya ya sekarang tanggal 4 nih. Nah, besoknya jadi tanggal 15 gitu. Jadi di sini kalau kalian lihat ya, ada beberapa negara yang dia itu merevisi si kalendernya gitu. Kalau Indonesia kayak enggak deh, masih dijajah ya. Gitu. Nah, ini buat ini ya. Jadi di sini berarti 10 hari lebih cepat kan kalau Gregorian, berarti jawabannya adalah nah, dia nggak bisa ketemu. Jawabannya yang 20 ya, 20 September. Oh, ini nggak bisa ya. Oke, mungkin sambil nunggu ini akunya error, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi agak error gitu tentang kalender ini. Ini beda. Dia nggak bisa ke pinggir. Nah, coba baca, buka ini dulu ya. KSN 2021. Ada yang nanya, bentar ya. Kok dia error ya? Pas lagi mau tanya kalau ujian praktek kebumian tingkat nasional tuh gambaran besarnya seperti apa ya? Oke, mungkin nanti kita bisa bahas ya. Itu offline ya kalian ujiannya? Ini, beda, kok bisa error kayak gini? Nah, ini bisa. Jadi kalau misalnya ujian praktik gitu, kalau misalnya offline, biasanya kalian ya ke lapangan. Kalau misalnya ke lapangan, nggak tahu ya, aku juga online kan ujiannya, cuman karena aku tuh transisi offline online, jadi pernah nyari tahu juga offline itu gimana. Nah, makanya kayak ini, kalau nggak salah tuh kalian pakai teleskop gitu. Nanti juga bakalan diajarin, ada kayak asistennya di sananya, jadi ada pelatihannya dulu. Terus kalau misalnya geologi, biasanya tuh ada kayak semacam mungkin uji batuan, kayak misalnya ini batuan apa gitu, kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak oceanografi, mungkin kalian dibawa ke pantai gitu kan. Sebenarnya lebih ke praktiknya tuh dengan konsep-konsep yang kalian ketahui, tapi kayak misalnya datanya tuh kalian ambil di lapangan. Itu sih buat OSN offline ya. Nanti kita lebih bahas itu. Oke, terus yang ini ada yang nanya, ada punya jawaban OSN 17 sama 18. Sebenarnya enggak ada sih, tapi aku pernah ngerjain. Cuman nggak tahu kertasnya kemana. Gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, kayak misalnya diskusi gitu, kalian boleh tanya aku aja. Mungkin eh tuh kan ya WhatsApp aku. Kalau nggak salah ada di link relasi aja. Kalau kalian bingung, bisa PC aja gitu. Atau enggak kalian kalau misalnya mau diskusi di grup Telegram juga nggak masalah. Tuh ya. Terus ini, nah, nomor 44. Menurut kalian apa jawabannya? Yang tidak bisa mengalami okultasi oleh bulan. Di sini ada yang belum tahu nggak okultasi itu apa? Okultasi. Jadi okultasi itu misalnya di sini ada planet lah ya. Kita anggapannya ya Jupiter lah, planet yang besar. Mungkin kan juga kalau misalnya baca info-info astronomi, kadang-kadang tanggal segini ada okultasi bulan terhadap Jupiter gitu, atau enggak bulan dan Saturnus. Jadi okultasi itu ketika di sini ada planet, dan nanti ada benda yang lebih kecil di depannya tuh nutupin gitu. Kayak gini. Ini aku baca ke sini misalnya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama benda yang lebih kecil di depannya. Nah, jadi kayak planet ditutupin sama
planet lagi atau satelit atau bulan gitu kan yang lebih kecil gitu namanya okultasi. Di sini kenapa penting ya karena biasanya kalau kita mau ngedeteksi planet eksoplanet gitu yang ada di tata surya lain. Nah, di sini tuh misalnya kalau misalnya kasusnya tuh bintang ya, ini bintang misalnya. Dan ini misalnya ada planet yang ngelewatin dia. Nah, nanti kalau kita deteksi itu, kan awalnya kalau sebelum ada si kecil ini, dia kan cahayanya 100% kan. Gitu, banyak lah. Nah, sedangkan kalau udah dihalangin, pasti nanti ada pengurangan cahaya kan. Jadi nanti ya cahayanya atau kecerlangannya, aku tuh cahaya aja, jadi berkurang. Nah, dari sinilah informasi ini biasanya bakalan digunakan sama astronom itu buat mendeteksi sebenarnya nanti planet yang ada yang mengorbit bintang itu tuh sebesar apa sih gitu energinya gitu. Nanti dari situ bisa ditentuin berapa jari-jarinya dan lain-lain. Mungkin kalau kalian pernah ngerjain ini ya soal OSP 2020 kalau nggak salah. Ini tuh banyak eksoplanet, entah itu OSK. Pokoknya banyak ngomongin tentang ini eksoplanet. Ini menarik banget sih. Ini bisa kalian baca ya, gitu. Karena ternyata di kebumian sekarang juga mungkin agak disinggung eksoplanet, cuman di sini aku juga ini ya mereka lebih ngebahasnya ke Mars mungkin karena ekspedisi Mars gitu, yang tahun 2021 gitu. Nah, di sini kalau nanti kalian baca ya, nah si lebih ke ini, kalau kalian tahu kan, kalau misalnya di antara semua planet ini, si Neptunus ini dia planet yang paling jauh kan, ya kan, paling jauh dan pasti kalau paling jauh ya kalau misalnya kita mengacu ke hukum Kepler ya, hukum Kepler yang A pangkat 3 sama dengan T pangkat 2. Berarti nanti kan semakin besar si jari-jari orbitnya atau semakin dia jauh dari pusat bintang, maka nanti si periodenya dia makin besar juga gitu. Makanya kenapa Neptunus ini dia punya periode yang sangat besar gitu. Nah, makanya di sini jawabannya itu ya Neptunus karena lebih ke momennya itu. Jadi momen ketika Neptunus terus dia diokultasi sama bulan itu ya jarang gitu. Karena ya Neptunus ini sangat lama untuk mengitari buminya gitu kan. Periodenya tuh dia orbitnya sangat lambat sehingga untuk mendapatkan momen ini tuh sangat susah gitu. Dan uniknya lagi, kalau misalnya kalian nanti baca ya, di literatur yang aku baca itu kalau Neptunus dia tuh kan kan kalau bumi dia tuh orbitnya miring ya sekitar 23,5. Nah, kalau si Neptunus ini dia miringnya hampir kayak mau jatuh gitu loh. Dia tuh 99 derajat. 99 derajat ya. Kalau nggak salah sih ini 98 lah. 98 sampai 99, kadang dia 82. Jadi dia karena ini juga kalau kalian baca Neptunus ini juga dia punya kecepatan orbitnya tinggi gitu. Jadi dia tuh bayangin itu kayak gangsing, bukan gangsing ya, lebih ke ya udah bayangin kayak bola. Kan kalau bumi itu ya dia kalau kalau muter ya kayak gangsing normal kan. Nah, ini tuh dia kebalik gitu. 99 derajat, terus dia cepet banget gitu. Dan untuk periode sinodisnya juga dia lama banget gitu. Jadi momen itu tuh sangat susah untuk didapati gitu. Makanya di sini ya kalau di soal kan dibilang tidak bisa, tapi sebenarnya bisa-bisa aja, cuman momen itu sulit gitu. Jadi kan bisa lebih baca dari apa pengetahuan umum tentang ini ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya nanti ngerjain soal gitu ya, kalau pengetahuan umum kayak gini, nah kalau kasus ini lumayan cukup mudah sih. Kalian kalau sering baca berita gitu ya, makanya kenapa kalau di Olim ini selain memang belajar dari literatur tentang materinya, kalian baca-baca info-info aja, kayak info-info terkini. Kan bisa kayak follow kayak info astronomi, terus kalau astronomi itu kayak Boska, iya Boska Bandung juga suka ngasih informasi per bulannya itu akan ada fenomena apa aja. Nah, kan ini kalau yang sering baca pasti sering baca gitu. Kalau misalnya kayak Jupiter, Mars, Venus, Saturnus tuh sering mengalami okultasi si bulannya. Sedangkan Neptunus tuh yang nggak pernah dengar sih aku juga. Makanya dia ya jarang atau bahkan nggak bisa gitu dialamin okultasi bulan. Hmm. Oke, terus yang nomor 45 ya ini dikit lagi. Nah,
Nomor 45 ini dia, nah ini juga penting ya untuk bahasa Inggris nih. Ini information about all but one of the following matters. Jadi ini tuh dia nunjukin kecuali ya, kecuali. Jadi di sini kalian pilih yang salah gitu. Jadi kalau misalnya kita itu mengamati spektrum dari Mars gitu kan, spektrum dari Mars tentunya spektrum itu berasal dari cahaya yang didapati dari matahari ke Mars ya, ke Marsnya ini mungkin ini aja matahari ke Mars. Nah di sini kan dia ngeluarin cahaya nih, cahaya dia dipantulkan sama Mars. Nanti kita bisa mengamati si spektrum Marsnya gitu. Jadi di sini spektrum itu kalau kalian mungkin baru dengar spektrum itu ini kayak gini mungkin kalian lihat nggak? Dia tuh spektrum warna. Jadi biasanya ini ada panjang gelombang ya. Makin ke kanan tuh panjang gelombangnya makin panjang. Jadi lebih ke warna merah. Nanti ini ke warna biru gitu. Mungkin kayak gini nih ya. Ya, spektrum. Coba ini dulu. Kan kalau misalnya bingung sama istilah, bisa langsung search aja. Sekarang udah banyak internet nih kayak gini. Ini buat spektrum ya. Nah, ini biasanya ini misalnya ini ya. Spektrum itu memang spektrum warna, jadi cahaya tampak gitu. Nah, di sini makin ke kanan tuh dia jadi sebenarnya bebas ya. Kadang-kadang memang ada yang makin kanan, dia tuh makin ungu gitu. Nanti sebenarnya gimana yang gambarnya aja, asalkan yang kalian perhatikan itu adalah si panjang gelombangnya nih. Kalau panjang gelombang itu dia makin panjang, artinya dia makin ke warna merah gitu. Sedangkan kalau panjang gelombangnya itu dia makin pendek, ya makin ke warna biru, ungu gitu. Karena panjang gelombang kan berbanding terbalik sama frekuensinya kan. Gitu. Nah, kayak gini. Tadi ini aku gambar tuh kayak gini kasusnya ya. Jadi kita bisa gambar di mana aja, asalkan kalian tahu aja pokoknya yang panjang gelombangnya tuh panjang itu yang mengarah ke merah, kalau pendek tuh ke ungunya gitu. Nah dari spektrum ini, kalau nanti kalian coba pelajarin lagi dan baca lagi, uniknya adalah kita kan tadi bisa tahu kayak frekuensi, panjang gelombangnya gitu. Makanya nanti kita juga bisa tahu dari sini ya. Nah, aku coba ke soal lagi. Nah, di sini kita bisa tahu ini komposisi gasnya apa aja gitu. Karena kan kalau misalnya gas itu kan sebenarnya dari atom ya. Nah, kalau atom itu kan ya zat kan. Nah, zat itu sebenarnya ya bisa menunjukkan si panjang gelombang cahayanya gitu. Makanya di sini tentunya ya, ini pasti betul. Komposisi juga ini benar banget ya. Kalau nanti kalian baca, ada tuh kayak pengamatan Mars pakai sinar UV, terus ternyata bisa ketahuan mineral apa aja sih yang ada di permukaan Mars ini juga betul gitu. Dan di sini kalau yang B ada uap air. Nah, uap air kan ya gas juga kan sebenarnya atom gitu, unsur yang ada di planetnya. Jadi B juga ini pasti betul. Dan ini area of Martian polar caps juga betul. Kenapa? Karena kalau polar caps ini kan sebenarnya lebih ke ada ini ya, tudung si tudung esnya yang ya es juga kan sebenarnya nanti kita bisa tahu entah itu nanti ada H2O atau mungkin kalau di Mars itu kalau kalian baca itu es kering ya kayak CO2. Nah ini juga ya unsur-unsur lagi gitu. Nah makanya kita bisa tahu gitu. Sedangkan yang D ini salah ya. Yang ini salah. Ini mungkin temperatur kalau kita sekilas baca oke betul gitu dari cahaya yang dipantulkan tadi kita ngomongin tentang frekuensi pasti tahu temperatur itu betul. Tapi di sini salahnya itu di bagian interior ya gitu. Jadi ini salah. Harusnya itu surface. Jadi temperatur permukaannya, bukan interior. Karena interior tuh lebih ke intinya gitu. Kayak misalnya bumi ini. Itu bumi kan besi. Kita kan sebenarnya nggak bisa nentuin berapa sih temperatur inti dari banyaknya cahaya matahari yang ke bumi kan. Nah, sama kayak Mars gitu. Jadi yang D ini salah gitu. Ya kalau mau tahu temperatur intinya ya mau nggak mau harus misalnya pakai pengamatan ya di bor kalau biologi. Tapi kalau misalnya sekarang udah naik apa teknologinya kayak pakai geofisika kan bisa tuh kayak gelombang. Nanti tinggal ditentuin aja temperaturnya dari atom-atom atau unsur yang ada di permukaan. Ada yang mau tanyain sampai sini buat yang kelima ini? Oke, mungkin aman ya. Kalau gitu kita ke nomor 46. Nah ini kalau dilihat-lihat ya,
dari awal sampai akhir itu hitungan cuma ada 2 soal, dan ini soal yang pertama hitungan, gitu. Di sini kalau kalian lihat ya, laju orbit planet Mars itu dia 24 km per second, buminya tuh 30 km per second. Ini ada nisbah radius, berarti nisbah radius orbit itu ya kayak gini misalnya, kalau ini ada matahari, terus ini kita simpan bumi, ini Mars. Nah, nisbah itu dia perbandingan. Jadi perbandingan radius orbit, jadi perbandingan jari-jari orbit. Kan emang bener ya, kalau misalnya untuk jarak ke bumi kan 1. Untuk jarak ke Mars itu kalau kalian baca atau pernah baca di soal gitu sering banget dia 1,52 gitu. Nah, ini maksudnya kayak gitu. Terus di sini laju maksimum perubahan jarak. Oke. Jadi ini sebenarnya sederhananya itu, ini kan tadi ada Sun, ini Earth, ini Mars ya. Nah, ini kan mereka tuh sama-sama mengelilingi ya matahari lah, mengorbit gitu kan dua-duanya. Kayak nanti kalau kalian pernah baca juga kan mereka karena punya massa tentunya nanti bakalan punya gaya saling tarik-menarik juga kan. Nah, kayak gini, gaya gravitasinya gitu. Entah itu nanti dari bumi ke matahari dan sebagainya. Nah, di sini makanya ketika lagi mengorbit kayak gini, nanti ada suatu ketika di mana ya ketika misalnya di sini aku gambar ini kecepatan si Mars gitu kan. Ini kecepatan, mungkin biar kebayang gini aja deh. Karena kita asumsinya ngamatin dari bumi ya. Kita asumsi ini kecepatan Earth yang horizontal, nanti yang di arah vertikal kayak gini. Ini ada kecepatan Mars ya, gitu. Kenapa aku gambar gini? Karena nanti maksudnya itu adalah kalau Mars di sini, terus kita ngamatin dari bumi, dia akan gerak ya, sana gitu. Nah, jadi ada kalanya dia bergerak dan tegak lurus kan. Makanya di sini kita bisa tahu kalau nanti bakal menghasilkan si kecepatan resultannya gitu. Ini gampang ya. Kalau misalnya kita punya ini tuh dia 30 dan ini tuh dia 24, berarti nanti resultannya berapa? Ada yang mau itu enggak? Berarti tinggal 24 kuadrat tambah 30 kuadrat. Oke, coba hitung dulu deh. Berapa? Jawab di kolom chat ya. Ada yang menghitung atau pada ngantuk semua nih? Ayo, ada yang hitung enggak? Pakai kalkulator aja ya. Ya, sekarang volunteer buat ngitung, guys. Ngitung ini ya maksudnya. Yang 38,42. Ya, betul ya. Makasih, Kak. Sama Raisa ya. Ini, jadi ini 38,41. 42 ya. Karena 118, jadi di itu ini ya. Dibuletin itu. Nah, di sini, kalau misalnya perubahan jarak antar kedua, oke. Laju perubahan jarak kan sebenarnya ini ya, kalau kalian dengar atau pernah belajar kan ya, S sama dengan VT, kan kecepatan itu ya sebenarnya V sama dengan S fakta. Jadi perubahan jarak gitu. Jadi di sini sebenarnya dia tuh nanyain perubahan kecepatannya gitu. Berarti kalau perubahan itu ya lebih ke perbedaan kan. Berapa sih besar perubahan? Berarti nanyain berapa sih besar perbedaannya. Jadi di sini kita sebenarnya tinggal ini aja. Di sini berarti tinggal gini aja. Berarti kasus 1 berarti tinggal 38,42 dikurangin yang 30. Dan berapa? Yang ini berarti 38,42 dikurangin berapa tadi? 24 ya? Nah, berapa tuh? Ini berarti di sini ada 8 ya? Sekitar 8-an. Kalau ini 24 kan? Sekitar 14-an ya? Nah, sekian ya. Nah, berarti di sini kalau kalian lihat, yang ini kan ditanyainnya maksimum ya? Maksimum. Itu berarti jawabannya yang ini ya? Yang 14,4 gitu. Oke. Berarti ada yang mau tanyain nggak? Jadi kadang-kadang memang apa ya, sederhana gitu. Kata-katanya aja yang agak sulit. Mungkin di sini agak beda kan angkanya. Ini kan 2, ini koma 2 yang nggak masalah.
gitu. Jadi kadang-kadang emang astronomi jawabannya tuh nggak persis sama sih, tapi si angka gedenya tuh sama, jadi kita pilih yang paling mendekati. Ada yang mau tanyain? Oke, aman ya? Oh, ada nanya. Oke, ini tadi ya, jadi kalau misalnya ini kan ditanya laju perubahan jarak. Nah, perubahan jarak itu ya kecepatannya gitu. Kecepatan tuh kan ada arah vektornya, sedangkan laju tuh ya apa namanya nggak ada arahnya kan. Cuman intinya adalah laju dan kecepatan tuh ya sebenarnya perubahan jarak gitu kan. Di sini kalau perubahan itu ya sama aja kayak perbedaan. Berapa sih perubahannya? Berarti berapa sih perbedaannya? Nah, kita di sini dikurangin karena tadi kalau misalnya bumi dan Mars itu ketika lagi mengorbit, dia itu kan pasti ada titik di mana ya menghasilkan si resultan yang saling tegak lurus ini kan. Nah, di sini buat si laju perubahan maksimum itu ternyata ini. Jadi kalau misalnya apa nih Earth sama si Mars ini kan kalau misalnya kita pernah dengar ya kalau misalnya jarak itu dia bakalan paling signifikan itu ketika dia tegak lurus kan. Nah, makanya di sini kita cari dulu sih kecepatan resultannya gitu. Biar tahu kecepatan bersamanya dulu gitu kan. Kecepatan keduanya dulu ketika saya mengorbit gitu. Baru nanti buat si perubahan jaraknya ya udah tinggal dikurangin sama kecepatan orbit masing-masingnya gitu. Dan ternyata yang maksimum itu ya ketika kita cari di sini. Nih, dikurangin sama yang bumi sama yang Mars gitu. Nanti kalau yang paling besar hasilnya berarti dia yang perubahan maksimumnya. Kayak gitu. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Oke, kalau misalnya buat oke. Nah, buat nisbah ya di sini, nisbah itu dia perbandingan ya. Jadi ini tuh dia kata lain dari perbandingan. Kalau misalnya kalian benar kayak nisbah apa nisbah frekuensi, oh berarti perbandingan frekuensi gitu. Di sini nisbah radius orbit berarti perbandingan radius orbit antara si Mars dan Bumi gitu. Nah, di sini ada 1,5 sama 1. Tadi kan kita tahu ya kalau Bumi tuh ya 1 gitu kan. Jarak dari mataharinya ya berarti ya udah berarti ini 1. Ini kalau kita gambarnya tinggal ini ada matahari, terus kita gambar bumi ini Mars, terus kita tinggal ya udah ini satu ini 1,52 gitu. Sebenarnya kalau kalian mau gambar yang lebih bagus sih, ya bisa gambar elipsnya gitu kan. Elipsnya kayak gini. Ini matahari, ini elipsnya bumi, ini gambar elipsnya si Marsnya gitu. Kayak gitu sih. Gimana? Udah kebayang belum? Buat tadi yang nanya ya. Oke, sambil nungguin itu yang nanya, kita ada yang nanya lagi gak? Kalau enggak, oke, kita lanjut ke nomor 47 ya. Nah, di sini apabila Mars melintas meridian pengamat, oke, di sini ada kata-kata lagi ya, ada meridian. Jadi kalau misalnya meridian itu apa? Gini aja sih sebenarnya, kalau kalian nanti belajar bola langit ya, ini bola langit, jadi bola langit itu sederhananya, kayak ini kita bumi nih. Ya kita di bumi bisa ngelihat langit kan. Nah, area yang bisa kita lihat itu kita simplifikasi jadi bola. Jadi kita kayak menganggap untuk menyederhanakan perhitungan dan pengamatan ya kita anggaplah area yang bisa kita lihat itu ya bola langit itu. Jadi dia tuh kayak representasi bumi. Jadi lingkaran yang dibesarkan gitu. Jadi lingkaran yang dia itu proyeksi dari lingkaran buminya. Nah, tapi dia tuh luas, meluas gitu, membentang lah istilahnya. Gitu. Jadi di sini kalau kita mau bayangin ya di sini mungkin nanti ada banyak bintang gitu kan, entah itu dimanapun. Nah, di sini batasnya gitu nih, batas pengamatan kita gitu. Di kulit-kulit bolanya lah gitu sederhananya yang aku gambarin ya. Namanya bola langit. Tuh. Jadi sebenarnya buat menyederhanakan perhitungan aja sih. Gitu kan. Ini. Nah, nanti di sini kalau kalian pernah baca juga ya, kan kalau bola langit itu nanti dia, ya kita tahu kalau misalnya nanti ada titik yang paling tertinggi ya, ada zenit, nanti ada nadir gitu kan di sini. Nah, ini kalau misalnya
Ini biasanya ya kalau misalnya dia ini kita anggaplah dia itu di lintang 0 ya. Nanti di sini dia ada bidang ekuator atau sebenarnya kalau mau di lintang manapun ya tengah-tengah ini adalah horizon gitu, horizon. Kayak gitu. Nah, di sini misalnya aku mau gambarin dia itu di lintang, lintang ya, lintang 90 derajat utara lah, gitu, LU ya, lintang utara. Di sini aku bisa gambarnya kayak gini aja. Tapi nanti di sini ada kutub langit utara ya. Hmm. Ada kutub langit utara, ini kutub langit selatan. Kayak gitu. Kayak gini. Nah, misalnya kalau misalnya aku mau gambar kayak ini bola langit lagi, misalnya ya, kayak gini. Tapi misalnya aku mau gambarnya itu di namanya di lintang 30 derajat. 30 derajat. Nah, kalau lintang 30 derajat kita tinggal ini LU ya. Tinggal gambar kayak gini aja. Ini KLU, ini lintangnya 30 derajat gitu. Nah, ini KLS ya. Ini kita gambar zenit. Nah, yang dinamakan jadi meridian itu dia tuh titik tertinggi. Jadi di sini dia tuh yang melintasi si KLU, berarti dari sini ya KLU, zenit sama KLS. Gitu. Jadi meridian pengamat itu dia di KLU, zenit, KLS gitu. Jika misalnya kalian mendengar kayak, oh ada objek langit, bintang, atau planet, dia tuh lagi ada di meridian, berarti dia tuh lagi ada di titik tertinggi. Jadi kalau ada di titik tertinggi ya kita bisa sangat lihat, sangat jelas banget melihat dia, gitu kan. Apalagi di sini di saat tengah malam gitu, tengah malam berarti beneran gelap banget, ya berarti kita bisa sangat jelas itu melihat si objeknya. Nah, berarti di sini balik lagi, ya udah posisi di mana kita bisa mengamati Mars dengan baik, berarti di posisi yang oposisi gitu. Dan memang kalau nanti kalian baca ya oposisi paling baik itu ketika ya di tengah malam gitu buat si Mars. Jadi jawabannya yang C. Oke, nanti buat ini bola langit bisa kalian pelajarin lagi ya di apa namanya? Mungkin belajar lagi sendiri gitu. Saya agak panjang juga kalau misalnya dibahas di sini. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin sekitaran soal yang ini? Aman ya. Kalau gitu kita ke nomor 48. Nah, ini juga oke, ini udah aku tanda lagi jawabannya. Jadi di sini jawabannya itu yang D ya. Nah, ini sebenarnya kalian sih banyak kelas 10, kelas 11. Nah, buat pelajaran ini, kalau kalian ini mungkin baru dengar ya, garis Limans ini H itu dia hidrogen alfa ya. Ini hidrogen alfa. Alfa ini tuh di garis Balmer. Nah, nggak apa kalau kalian, apa namanya, baru dengar, karena ini ya memang pelajaran kelas 12 gitu. Kalau dulu sih kelas 12. Cuman aku nggak tahu ya, kan sekarang kurikulum merdeka, jadi kalian bebas kan mau ngambil kimia atau enggak, fisika atau enggak kan. Nah, jadi ini kalau dulu pelajaran di fisika kelas 12. Tapi kalau nanti di kuliah, ini juga belajar di kimia gitu. Karena ini lebih ke kimia dan fisika sih nyambung. Nah, kita baca aja ya di sini. Jadi di sini ada spektrograf, namanya EMUS ya. Nah, dia itu katanya untuk ini ya, dia untuk mengukur emisi UV. Spektrumnya dia 100 sampai 170 dan ini ada resolusi si spektrumnya gitu. Jadi kita tinggal lihat mana yang paling benar ya. Di sini kalian butuh pengetahuan tentang garis Liman, garis Balmer nih. Jadi kalau di planet-planet, ya mau di planet, mau itu di bintang, dan mau itu di galaksi atau luar angkasa, atom yang paling banyak itu adalah si hidrogen. Hidrogen, dan nanti kedua helium lah. Tapi yang paling melimpah itu ya si hidrogen. Makanya apa-apa itu yang diamatin gitu ya, yang mulai diamatin itu ya hidrogen. Makanya sampai di sini banyak dari emisinya. Ini tuh dia untuk nunjukin ini ya, eksitasi elektronnya gitu. Jadi kan kalau misalnya di luar angkasa ya pasti karena berenergi tinggi juga, makanya nanti ada terjadi ionisasi gitu. Nah, nanti kalau misalnya
dipelajarin lebih dalam lagi, ternyata si elektron itu kan dia ini ya, kalau aku coba liatin. Nah, ini nih. Ini kan di kelas 10 pernah denger kan yang teori atom Bohr, terus kayak teori atom, ya pokoknya teori atom yang dia tuh ada si lingkaran-lingkaran kayak gini, si apa namanya, tingkat-tingkat energi. Nah, jadi nanti si elektron itu kan dia yang bisa berpindah ya, dari tingkat energi yang rendah ke yang tinggi. Nah, nanti tuh kalau semakin diselidiki lebih dalam, nah kita itu bisa mengamati si spektrumnya kayak gini, gitu. Dan di sini ada namanya Lyman series, Balmer series, dan lain-lain. Dia tuh sesuai sama si panjang gelombangnya. Jadi kalau kalian lihat ya di sini, kalau Lyman itu dia di antara 90-an sampai 120-an. Nih kalau Balmer itu dia 300 sampai 600-an gitu. Jadi kalau misalnya kalian tadi aku tunjukin yang apa namanya, eh spektrum, garis spektrum, kan kalau yang visible itu kayak warna merah, itu kan 600-an ya, 600, 700, 300 kan. Makanya kalau Balmer ini dia buat cahaya tampak gitu. Sedangkan kalau Lyman nih, kalau tadi kita baca di sini UV itu dia 100 sampai 170, berarti seharusnya si Lyman ini bisa dia deteksi dong, karena masih termasuk rentang ini kan nih, 120 kan masih di dalamnya ya. Mungkin yang 90 enggak. Nah, tapi 102 sampai 121 tuh dia masuk ke rentang si UV ini. Gitu. Nah, kayak di sini yang tidak dapat terdeteksi itu dia salah ya. Harusnya dapat terdeteksi. Gitu. Oke. Nah, ini nanti coba kalian baca-baca lagi. Nggak perlu ngedalemin sih, karena kalau aku di kuliah pun kan ada TPB ya. Kalau di ITB, dia nggak sampai ngebahas banget. Paling kita cuma bahas yang Balmer doang. Dan itu pun udah masuk kimia gitu. Jadi kalian nggak perlu sedalam itu. Yang penting kayak paham apa bedanya gitu. Maksudnya apa gitu. Kayak ini kan N itu dia lebih ke kulit elektronnya kan. Nah, ini juga ini ya, pengetahuan yang kalian dapetin di kimia kelas 10 gitu. Jadi sebenarnya kalau di kebumian itu kita nggak dalam banget belajar tentang kimia fisika, tapi ada literatur yang di mana kita tuh butuh hal itu gitu. Makanya ya tadi matematika, fisika sama kimia itu harus seenggaknya tahu lah gitu. Hal-hal dasar yang kalian pelajarin di sekolah itu kalian baca gitu. Terutama buat astronomi ya, kayak gitu. Nih, terus ini, nah, EMUS dapat digunakan untuk mendeteksi garis spektrum HA. Nah, ini tadi ya, H itu yang hidrogen alfa. Hidrogen alfa itu yang ini nih. Nah, ini HA, hidrogen alfa. Nah, dia nggak bisa dong, karena di sini 656,3, sedangkan ini tuh cuma 100 sampai 170. Jadi ini salah ya. Jadi ini juga pengetahuan umum. Tapi nanti aku coba kasih tahu. Sebenarnya ada triknya juga. Kelihatan terus di sini. Nah, EMUS dapat dioperasikan juga dari permukaan bumi. Nah, ini juga sebenarnya perlu baca-baca tentang satelit ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin pernah dengar ya, kalau misalnya ini kalau di bumi deh, ini permukaan bumi. Terus kan di bumi juga sebenarnya banyak satelit kan. Entah itu satelit yang mungkin kita simpan satelit kayak, pernah dengar nggak sih kayak VLBI? Satelit VLBI ya, di permukaan bumi. Terus atau enggak, kalian pernah dengar kayak satelit yang X-ray. Nah, dia buat ngamatin apa, tapi dia tuh disimpannya tuh di luar angkasa gitu. Itu kayak sederhana kayak satelit cuaca. Sebenarnya kan ada yang di luar angkasa juga kan. Jadi, sebenarnya semuanya tuh gimana. Nah, kenapa ada yang di permukaan, ada yang di luar angkasa. Sebenarnya semuanya tuh sesuai sama si ini, panjang gelombangnya gitu. Dan karena ini tuh sesuai panjang gelombang dan sesuai kebutuhan ya. Kebutuhan, kebutuhan. Nah, bayangin aja, ini kan nanometer tuh berarti panjang gelombang kan, dia tuh lambda panjang gelombang, dia panjang gelombang. Nah, di sini bayangin aja kalau kita punya si EMUS ini, si spektrograf EMUS ini, kalau kita simpan di permukaan bumi, terus di sini kan ya entah itu nanti di sini ada penghalang kayak atmosfer bumi, belum lagi jarak dari bumi ke Mars kan nggak sedekat itu jauh banget. Sedangkan di sini lambdanya itu dia sangat kecil. Nah, makanya untuk kita simpan spektrograf di permukaan bumi itu hal yang mungkin sulit gitu. Kayak mungkin nanti nggak dapat sinyalnya gitu. Makanya kalau untuk si spektrumnya itu dalam rentang yang kecil kayak gini, baiknya ya dia kita simpan di luar angkasa aja gitu. Karena ya biar bisa reach gitu kan.
karena lebih dekat gitu ke objek yang mau diamatin, gitu. Makanya yang C ini dia salah ya, lebih baiknya bukan di permukaan bumi, kayak gitu. Makanya kenapa nanti deh kalian ini baca deh, ini menarik deh, namanya satelit VLBI. Nah, D itu satelit yang pakai gelombang radio ya. Gelombang radio, kayak nanti kalau misalnya baca tentang spektrum, gelombang radio itu dia panjang gelombangnya yang paling panjang. Gitu. Makanya kenapa kita simpan VLBI itu di permukaan bumi. Gitu. Karena bayangin aja ya, dia panjang. Si panjang gelombangnya, makanya dia bisa mendeteksi apa namanya objek-objek yang sangat jauh dari permukaan bumi. Gitu. Oke, terus ini nih. Nah, kalau resolusi, sebenarnya kalau resolusi, nah ini juga ini ya. Jadi di sini tuh kalau misalnya kalian kalau resolusi kamera kan per pixel gitu kan. Jadi makin kecil juga sebenarnya kalau kalian pernah dengar kayak 1 pixel, jadi kayak 1 pixel per meter misalnya. Itu kan maksudnya resolusinya tuh ya per meternya tuh dia kecil-kecil kan. Jadi kayak ketelitiannya tuh sangat besar gitu. Makanya kalau ketelitian atau resolusi itu ya dia makin kecil harusnya makin tinggi resolusinya gitu. Makanya ini salah. Jadi ini kebalik ya. Ini salah. Ini harusnya dari 1,3 nanti ada 1,8 nanti ada 5. Jadi makin kecil itu dia makin tinggi resolusinya. Gitu. Tapi di sini jawabannya itu yang D. Nah, di sini sebenarnya untuk kalau kalian bingung ya, ini kan mungkin bahasanya agak baru juga dan bukan kayak materi yang mungkin umum untuk dipelajarin untuk di kebumian gitu ya. Di sini kalian mungkin pernah belajar tentang yang kecepatan radial kan? Kecepatan radial. Mungkin pernah denger ya, yang dia tuh rumusnya nanti coba cari lagi. Delta lambda per lambda 0 sama dengan VR dibagi C. Jadi ya kalau misalnya kalian punya punya spektograf, pasti nanti tuh dia punya si rentang panjang gelombang yang dia amati gitu ya, panjang gelombang yang ditetapkan, berarti yang di sini ya, nih, yang 100 sampai 170, nanti kan di pengamatan itu dia nggak bentar ya, nggak cuma 1 hari, dia kayak pokoknya ada waktu tertentu, barulah nanti dia bisa ngamatin perubahannya. Nanti kan kalau kecepatan cahaya dia konstanta ya, 3 kali 10⁻8 meter per second gitu, ini konstan pokoknya, konstan. Nah, makanya di sini kalau kalian punya spektograf, yang tentunya nanti punya panjang gelombang dan perubahannya, pasti nanti bakal ketemu kecepatan radial, gitu. Makanya kenapa ya yang D, itu. Kalau misalnya kalian memang nggak bisa mengeliminasi dari opsi-opsi lainnya, gitu. Nah, buat si angkanya ini ya udah nggak apa-apa, apa namanya, abaikan aja. Ini kan lebih ke kayak di sini beda ya, jadi kayak bedain opsi yang dia itu misalnya kalau misalnya dari opsi A, B, C, D, E itu ada kecepatannya gitu. Nah, berarti itu harus kita hitung gitu. Sedangkan kalau misalnya angka yang kayak gini dan itu tuh cuman ada di satu opsi dan kalau kalian bandingin tuh ini lebih ke pengetahuan-pengetahuan yang umum, ya udah ini tuh nilai yang nggak usah kita hitung gitu. Ini tuh kayak ya udah pengetahuan umum doang dan fakta gitu. Fakta hasil pengamatan gitu. Jadi makanya yang D dan nggak usah merhatiin si angkanya. Gitu sih. Gimana, ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Ya, mungkin bisa pelan-pelan dicernanya, terus nanti bisa dipelajarin lagi juga. Saya memang ini agak ribet sih, aku juga waktu TPB, TPB, terus kayak belajar kayak kimia-kimia gini, yang ini memang agak ribet. Dan memang kok kimia fisika itu makin ngomongin hal kecil kayak elektron itu makin ribet. Gitu. Itu ya. Terus ini. Nah, oke. Citra diperlihatkan pada gambar 1, teks pengantar melihat adanya, nah ini, gambar 1, kalau misalnya aku drop ke sini ya, nah ini, sorry, ini ya, nah dia warna hijau-hijau gitu kan. Nah di sini mungkin aku mau jelasin dulu aja. Nah, ini sebenarnya kalau aurora itu kan tadi ya, misalnya ada angin matahari, jadi ada aktivitas matahari, nanti kan dia bawa proton elektron, nanti ketemu sama, nah di sini sebenarnya atom yang bertumbukan itu dia atom netral. Jadi kalau di kalian baca tentang termosfer yang di bumi,
Di termosfer itu dia ada atom oksigen, jadi bedain ya. Ini atom oksigen berarti ya O doang gitu. Kalau nitrogen tuh ya berarti N doang gitu. Beda sama unsur oksigen. Atau kalian ngomongin gas oksigen. Kalau gas oksigen yang kita hirup itu ya berarti O2 gitu. Ini gas yang paling stabil. Nah, kalau misalnya dia di termosfer itu, karena termosfer kan dapat banget cahaya matahari secara langsung kan. Jadi makanya ya atom-atom yang dia itu biasanya netral. Jadi yang sendiri lah, menyendiri. Gitu. Jadi dia ketemu atom netral, nanti dia tereksitasi dan terionisasi, nanti jadi ada aurora dan ada warnanya. Nah, buat warnanya itu, ini ya. Jadi ini um, juga unik ya. Jadi kenapa kalau kalian nanti lihat orang-orang yang ada di Alaska, mungkin kalau di Instagram suka lihat-lihat orang yang ada di kutub-kutub gitu, di sini aurora tuh dia bisa warna hijau, pink, merah, sama biru. Nah, kalau hijau sama merah itu biasanya karena oksigen ya nih, oksigen, tapi memang beda ketinggian gitu. Jadi kalau hijau itu dia di ketinggian yang lebih rendah. Kalau dia pink gitu ya, pink merah tua, terus atau biru dia karena si nitrogen. Jadi memang yang menyebabkan ada aurora tuh ya nitrogen sama oksigen. Kenapa? Karena dua unsur itu tuh dua unsur yang paling banyak kalau di bumi ya, dan melimpah juga gitu. Nah, ternyata di Mars ini setelah diamatin, oh dia punya warna hijau nih. Nah, kita ditanya apa tuh gitu kan. Di sini mungkin ini ya, ini ada oksigen, sini ada CO2 juga. Kita kan denger ya, kalau CO2 di Mars memang banyak juga, tapi kalau aku lebih jawab ini ya ke emisi oksigen. Kenapa? Ya karena dia tuh, kita kan tadi kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya atom yang menyebabkan aurora itu kan lebih ke oksigennya gitu, oksigen si netralnya gitu. Dan ini juga aku nemuin ya, ini di web NASA ya. Kayak gitu di sini aku nemuin hal menarik di sini ya nih. Nih, kan bisa baca meskipun atmosfernya si Mars ini dia banyaknya CO2, tapi dia itu ada juga oksigen gitu. Tapi oksigennya adalah oksigen yang netral kayak O kan. Bukan oksigen O2 yang bisa kita hirup. Makanya kenapa kita susah nih buat ngebuat kehidupan di Mars. Nah, di sini katanya ya, makanya kenapa warna itu dia punya warna gitu, warnanya ini hijau terang karena ada si oksigen. Kan nanti bisa baca ya. Nih, aku coba drop ininya. Link baca ininya. Tentang, nah, web NASA gitu. Ini juga menarik sih. Jadi kalian kalau misalnya lagi ngerjain soal, terus baca-baca informasi, itu menarik, bisa nambah pengetahuan kalian gitu. Dan menyenangkan aja gitu kan, daripada gabut. Nah, gitu. Itu ya. Paling ini lebih ke kayak aku kenapa drop ini pengetahuan aja sih. Jadi kalau misalnya kita ngebaca kayak oh ternyata nanti kalau misalnya pembentukan aura itu dia ada proses eksitasi sama ionisasi. Nah, kalian baiknya tuh cari tahu gitu. Kalau misalnya belum tahu apa sih itu eksitasi, apa sih itu ionisasi biar bisa ngebayangin. Nah, ini aku cuma drop doang sih. Ini perbedaannya mungkin ya. Nah, jadi kalau eksitasi itu tadi jadi si elektron dia itu pindah dari ini si kulit yang energinya rendah ya ke kulit yang energinya lebih tinggi gitu. Kulit elektron yang mungkin kayak atom bor gitu kan yang ada apa jenjang-jenjang kulitnya. Sedangkan kalau ionisasi itu dia pelepasan elektron dari si kulitnya gitu. Oke, ini. Nah, oke. Terus kita coba ke nomor 50 dulu ya. Yang ini, ya udah. Kalau misalnya eksentrisitas, kita pakai yang biasa aja. Ini ada rumusnya. Mungkin kalian bisa pelajarin lagi ya yang di hukum Kepler. Kenapa bisa kayak gini? Ini sebenarnya lebih ke geometri orbitnya aja, sehingga didapetin jarak si terjauh dikurangi jarak yang terdekat dibagi ininya. Berarti berapa? Coba. Ini berarti... oke aku ke ini. Soal aku kalau misalnya agak putus-putus, bisa dibilangin aja ya. Nah, kita hitung dapetin berapa. Tinggal dikurang dan dibagi. Kalian bisa jawab. Kalian udah bisa pada pakai kalkulator saintifik kan?
Nah, nanti itu apalagi kalau misalnya mau offline ya, terutama yang mau OSN nanti, eee, clock atau scientific tuh udah spek yang wajib kalian punya gitu. Oke, bener ya, dan jawab 0,33. Thank you. Nah, ini ya, jadi gampang ya, ini yang B. Jadi kalau dipikir-pikir hitungannya nggak terlalu susah ya, cuma satu doang buat si ininya. Nah, nanti kalau yang mau ditanyain, ya sekalian ke yang bawah, kita coba lanjut dulu. Di sini aku udah tulis beberapa intinya, jadi biar apa, biar cepet aja gitu. Kan terbatas juga waktunya. Nah, di sini ini esainya ya, kalian bisa baca. Jadi seperti biasa, kalau esai ya dipanjang-panjangin. Makanya di sini untuk beberapa kalimat ini cuman pengetahuan umum doang. Jadi nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Tuh. Nah, kita baca dari yang ini ya. Secara teori, salah satu warna dari cahaya aurora itu berasal dari foton yang dilepaskan saat terjadi perpindahan energi. Nah, berarti ini tuh dia terjadi eksitasi tadi. Gitu. Di sini dia dari E1 ke E2. Nah, ini juga sebenarnya semacam tips gitu ya. Jadi kalau di astronomi, khususnya soal astronomi sih, mungkin karena olimpiade itu agak tricky ya. Jadi walaupun di sini tuh kalian disebutin tingkat energi, dan energi kan biasa dalam joule gitu kan. Tapi di sini coba kalian perhatiinnya lebih ke satuannya. Nih, satuan ini kan senti ya. Senti, nah ini tuh, ini juga kan mungkin karena, aku nggak tahu siapa yang ngetik, ini tuh sentimeter minus 1 ya, kayak gini. Juga sentimeter minus 1. Jadi ini tuh dia satuan panjang gitu. Jadi coba lebih fokus ke satuannya kalau astronomi ya gitu. Sini ada konstanta Planck, ini beri konstanta yang mau kita gunain sama C itu kecepatan cahaya. Mungkin kalian pernah dengarnya 3 dikali 10 pangkat 8, tapi ini juga sama aja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 8 ordernya. Nah, kenapa kayak gini? Karena biar pusing aja gitu. Yang buat soal kayak gitu. Biar tricky. Nah, di sini kalian ditanyain, nyatakan tingkat energi E1 dan E2. Nah, di sini kalau aku jadi kalian, aku bakalan ngelis dulu apa namanya, informasinya. Di sini ada E1 ya, E2, dan H, dan C. Di sini, nah nih, kalau misalnya kita nemuin kayak konstanta Planck, berarti H ya, dia kan kalau dilihat dari soalnya aja di sini, dia udah satuan internasional ya. Dia udah dalam meter, kilogram, gitu kan. Nah, ini juga meter per second. Makanya di sini kalau kita punya senti, berarti dia belum satuan internasional. Makanya kita ubah dia ke meter, gitu. Jadi ini langkah pertama tuh ubah dulu satuan ke meter, gitu. Ya, ini ubah dulu ke meter, ubah dulu. Kayak gitu ya. Di sini kan kalau 0 ya udah 0 aja. Nah, tapi kalau misalnya dia itu ada angkanya, dan karena ini kan minus 1 ya, yaudah. Ini aja kan berarti kalau senti ke meter kan 10 pangkat minus 2. Karena minus 1 kita pangkatin minus 1 gitu, dapatlah segini. Ini konversi biasa doang. Nah, habis itu gimana? Ya udah di situ coba kita ini. Oke, oke. Nah, sini. Nah, kita kan pakai rumus yang tadi yang di bawah ya, HC per lambda. Jadi kayak gini. HC per lambda. Berarti kita bisa sebenarnya sama aja kan kalau aku tulis HC dikali 1 per lambda gitu. Kan kita tahu ya kalau lambda itu dia satuannya ya satuan panjang kan, entah itu kita mau senti, mau meter, mau nano, dan lain-lain gitu. Sedangkan kita tuh di sini punya informasinya itu pangkat minus 1. Gitu. Berarti dia tuh yang nunjukin si 1 per lambdanya ini. Jadi di sini bisa kita itu aja. E1 sama dengan HC dikali 1 per lambdanya ya 0 kan. Gitu. Jadi dia 0 aja, dia berarti Joule. Kalau E2-nya berarti dia tinggal H dikali C dikali ini 1 per lambdanya berarti yang ini. 1,586,790. Itu tinggal dikaliin aja. Berarti di sini tinggal 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 dikali 299,79,24,58 dikali ya ini 1,586,790. Itu. Ini ada yang mau hitung atau ada yang mau nanya dulu deh? Ada yang bingung nggak sampai sini? Ke sini.
Sama nih harusnya. Jadi gitu ya. Jadi lihatnya itu walaupun di sini ya, kita dimension tingkat energi dan lagi ya, si apa namanya, simbolnya, berarti sama kayak yang mau ditanyain. Nah, tapi kita tuh lihat satuannya, gitu. Jadi lihat satuannya ternyata ini tuh walaupun simbolnya tuh karena satuannya dia tuh satuan panjang pangkat -1, berarti dia tuh nunjukin variabel untuk satu per lambda. Kayak gitu. Nanti ini coba kalian hitung ya. Di sini kalau aku hitung, aku dapatnya kayak gini. 3,15 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Sebenarnya dia yang hitung kah? Iya benar. Jadi kali 1 per lambda, karena dari indikator itu ada pangkat -1. Iya betul. Jadi di sini ya mungkin yang harus aku tekanin ya. Jadi secara secara apa namanya? Secara rumus ya di sini. Nah, untuk rumus si Planck ini dia bisa sama dengan konstanta dikali frekuensi atau F ini biasanya kita kalau di fisika tuh V ya. Jadi di sini V itu kalau di fisika dia bisa kecepatan. Itu kan nanti kasusnya ke jarak ya. Nah, kalau di energi itu V ini dia frekuensi. Oke. Ini frekuensi. Nanti kita kan tahu ya, kalau frekuensi itu seperlambda kan. Jadi E sama dengan H, ada C-nya, C per lambda. Kita kan tahu ya, kalau misalnya frekuensi di gelombang biasa itu kan V ya, kecepatan dibagi lambda. Gitu. Ini kecepatannya ya kecepatan lah, yang di gelombang. Nah, karena kita ngomongin cahaya, kecepatannya jadi kecepatan cahaya. Jadi Hc per lambda. Gitu. Jadi, kenapa dibagi seperlambda itu karena memang dari sananya, dari si persamaannya. Cuman mungkin pertanyaannya itu adalah, ini ya, kenapa si E2 dan E1 ini dia jadi seperlambda gitu, karena satuannya gitu. Oke, gimana? Kebayang nggak? Maksudnya konteks dan tujuannya kebayang nggak? Tadi buat yang nanya. Buat Laila ya. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi sebelum dilanjutin. Oke, kalau udah paham dan gak ada yang nanya lagi ya, nanti kalian ini bisa hitung dapat segini, dapat dalam Joule, dan udah selesai. Nomor A udah selesai, kalian jawab, udah selesai. Kita lanjut ke nomor yang B. Nah, karena E2 min E1 ya udah, berarti karena ini min 0, ya udah jawabannya berarti 3,15 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Jadi enak kan? Gitu. Jadi emang gampang, kalau udah bisa ngerjain tuh ya bisa ngerjain sampai bawah maksudnya. Dan nggak semua peserta ya bisa segampang itu buat ngerjain ini. Gitu. Terus yang C nih. Ini. Jadi sih kita overall cuma pakai rumus itu doang yang sama dengan HC per lambda, dan fun fact-nya adalah si rumus ini tuh kalian pelajarin di kelas 12 gitu. Makanya mungkin bagi yang kelas 10, 11 ya mungkin belum jauh belajarnya dan belum pernah dengar rumusnya ya agak familiar kan. Nah, ini juga penting ya. Jadi ini salah satu rumus yang kepake lah gitu buat di Olimpiade kebumian. Tuh, tentang konstanta Planck. Oke. Nah, kalau udah dapat ini, udah tinggal dibalikin doang. Kita balikin ya, yang delta E ini tinggal kita balikin aja. Jadi tinggal kita masukin, berarti 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 ya. Nanti ini kita kaliin sama 299792458 gitu. Nanti dibagi sama yang ini. Yang atas berapa? 3,15 kali 10 pangkat minus 15. 19. Gitu deh. Nah, berapa tuh jawabannya? Dan ini hati-hati ya, dia dalam meter ya. Karena ini kan satuan internasional, karena dalam joule berarti dia dalam meter. Tuh, kita hitung. Nanti kalau aku kasih tahu aja ya. Sini kalau kalian hitung ya, sambil hitung juga buat latihan apa pakai kalkulator, nanti dapatnya 6,3 dikali 10 pangkat minus 7. Gitu. Oke. Kan dalam meter ya. Nah, di sini kita mau dalam nanometer di soalnya. Coba kalian baca ya di sini. Nih, dia mau dalam nanometer. Gitu. Berarti di sini tinggal kita ubah aja. Ada yang tahu nggak?
1 meter itu berapa nanometer? 10⁻9 nanometer ya. Oke, tinggal dikaliin aja. Berarti tinggal 630 nanometer. Gitu. Dan dapet deh. Nah, habis kayak gitu, habis dapet ini, dan ini jawabannya ya. Jadi yang buat nomor C itu, dia tadi ditanyain, nih, dari selisihnya itu, berapa sih si panjang gelombangnya? Ya udah, dapetnya 630 nanometer. Gitu. Terus yang D, nih, misalkan bahwa pancaran foton tersebut yang tampak sebagai cahaya dari warna aurora. Nah, maka tuliskanlah. Terus di sini, sebagai acuan warna, kalian bisa gunakan spektrum cahaya tampak yang dikasih. Berarti di sini kalau 630, berarti dia dekatnya ke warna apa? Orange ya. Warna orange gitu. Udah, kita tinggal tulis warna orange. Bisa memang kalau orange itu nanti ada kayak perpaduan atom-atom apa gitu. Kalian nanti baca-baca lagi. Gitu. Oke, terus yang nomor E. Nah, lihat kembali ke gambar 2 dan 3. Tuliskan warna aurora diskrit di planet Mars. Gitu. Di sini, ya udah. Berarti apa di sini? Dia warna biru kehijauan ya ini. Biru kehijauan. Kalau ini apa nih? Banyak ya. Ini ada dari hijau, biru, merah. Gitu. Jadi di sini, oke. Eh, ada yang mau ditanya lagi? Kamu kalau di chat Zoom bisa ngedelete ya? Nah, terus udah sih. Udah selesai. Mungkin lebih dikit ya memang kalau astronomi. Ada yang mau ditanyain sampai sini guys. Dan sampai kalian nanya, ini ya coba isi, tolong isi feedback buat pertemuan kali ini. Terus juga coba kalau itu coba siap-siap juga untuk ini ya, untuk foto. Ntar kita foto. Buat kenang-kenangan aja sih. Literatur yang sering kakak baca gimana? Coba isi presensi gitu ya. Ini kita jawab dulu. Literatur yang sering kakak baca di mana? Oh ini, berarti aku coba kirim ya. Namanya Kok Astronomi, Fundamental Astronomi. Ini bagus. Coba terus aku baca juga yang Hans. Oh, oke. Saya. Hmm, nah, ini ya, aku coba untuk share dulu si literatur di sini. Nah, ini kan udah pernah lihat belum sih buku yang ini? Nah, ini. Nah, ini ya. Kalau nggak salah di Drive Flash juga ada. Mungkin nanti aku coba up di Telegram juga ya. Nah, ini aku waktu Olim baca ini. Kalau misalnya kalian pusing untuk baca fundamental astronomi. Ini mungkin kalau buat hitungan gitu ya, ini emang agak kompleks banget. Beneran kayak matematisnya tuh benar dibahas sampai ke ujung-ujungnya. Nah, ini, tapi kalau buat misalnya untuk konsep, jadi kalian misalnya habis baca diktat yang bahasa Indonesia ini, terus kalian pengen memperdalam, atau ada yang masih kurang gitu, kalian bisa baca yang ini, Fundamental Astronomy, gitu. Terus kalau misalnya buat diktat, sebenarnya buat literatur gitu ya, coba baca web NASA ya di sini. Dan sebenarnya kalau astronomi itu banyak, jadi kalian misalnya nge-search kata kunci apa, terus kalian buka aja, baca-baca literatur yang berbahasa Inggris. Jadi memang kalau misalnya dalam Olimpiade gini ya, kalau misalnya mau search tentang informasi, lebih baiknya dalam bahasa Inggris gitu. Nanti yang keluar itu website-website luar negeri yang memang udah akreditasi lah gitu. Ya, nah itu juga sebenarnya, oh
oh ya mungkin ini juga penting ya. Jadi jangan takut untuk apa namanya, untuk baca bahasa Inggris. Mungkin memang awalnya itu agak susah kan. Apalagi kalau yang misalnya kita baru gitu kan, untuk baru menyelami bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kayak gitu, ya udah kalian siapin Google Translate aja. Sekarang tuh ada yang namanya ChatGPT juga kan. Nah, ChatGPT ini mungkin beda sama Google Translate yang dia itu, kalau Google Translate kan ini ya, apa namanya, nih coba kan bisa ChatGPT ini ya. Ntar kalian login pakai Google, kan tinggal chat aja. Nah kan kalau misalnya Google Translate itu dia agak jelek kan translatannya. Nah kalau ChatGPT itu kalian misalnya please translate to Indonesia gitu. Itu tuh bahasanya lebih bahasa yang bagus gitu buat ChatGPT. Nah, kayak gitu. Itu ya buat yang ChatGPT. Kan bisa translate ke ChatGPT gitu. Tapi kalau misalnya apa ya? Saran aku jangan ditranslate langsung semuanya gitu kayak ini translate apa gitu kan. Coba sambil belajar bahasa Inggris juga karena tentunya bakalan kepake sampai kalian nanti kuliah mungkin atau kalian nanti siapa tahu kalian kuliah di luar negeri kan atau kerja di perusahaan asing gitu. Nah, coba translate-nya tuh ya per kata gitu. Nanti juga ingat sendiri, mungkin awalnya agak susah, tapi nanti kalau misalnya sering baca tiap hari literaturnya atau sering ditranslate, jadi nanti juga nempel sendiri gitu dan jadi lebih kebiasaan gitu. Kalau misalnya males buat baca karena mungkin bosan gitu ya, ya udah bisa nonton video-video tentang astronomi itu banyak banget juga di YouTube gitu. Dan itu misalnya tentang astronomi yang itu ya pakai literatur bahasa Inggris juga gitu. Jadi video bahasa Inggris kalian mungkin awalnya bisa pakai subtitle yang Indonesia dulu, tapi nanti misalnya bisa di apa? Kalian kalau udah naik tingkat gitu ya, udah terbiasa bisa pakai subtitle bahasa Inggrisnya. Gitu. Oke? Ada yang nanya, kalau misalnya kulminasi atas, kulminasi bawah itu, dia lebih ke ini, kalau lebih ke di bawah horizon atau enggak sih. Jadi kalau kulminasi atas itu ya berarti bisa kita amatin, dia berarti ada di atas horizon gitu. Kalau kulminasi bawah itu ya berarti di bawah horizon. Kayak gitu. Oh ini, kalau mau nanya yang lebih dalam ke kakak bisa lewat mana? Kayak boleh sih, ini ya. Ini, kalau saya aku tuh udah nyimpen nomor aku. Tapi aku lupa juga di mana nih. Coba kalian mungkin bisa ini ya, kalau misalnya mau kayak mutualan doang, mungkin ke Instagram boleh. Ini ya. Tapi kalau misalnya aku kadang-kadang emang suka nggak kebaca sih DM, jadi udah ini WhatsApp aja ya. Asalkan kalian perkenalan dulu aja, maksudnya biar aku nggak bingung, terus kayak biasa aja sih. Nggak usah terlalu sopan juga ya. Yang penting dijaga aja bahasanya. 19922131. Nah, ini nomor WhatsApp aku. Ini kalau misalnya mau nanya-nanya tentang apapun seputar Olimpiade, bisa di PC aja gitu. Aku terbuka kok. Palingan nanti kalau misalnya aku lagi nggak langsung balas ya, mungkin aku lagi ngerjain hal lain, tapi nanti aku usahain untuk balas gitu. Ini, ini ya, bentar ya. Gitu, paling nanti kenalan dulu aja. Sebenarnya nggak masalah sih kalau nggak kenalan, cuman aku jadi bingung manggil kalian apa. Karena pernah waktu itu beberapa yang PC, terus kayak tiba-tiba nanya, jadi aku bingung ini siapa. Tapi ini mungkin anak les gitu. Mungkin nanti kenalan dulu aja ya. Karena kalian nama-nama WhatsApp-nya suka aneh-aneh gitu. Kayak aku nggak paham apa ya, namanya jadi nama samaran gitu kan. Jadi agak takut juga. Nah, tuh. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Mungkin sampai 3 menitan lagi ya, sebelum ke sesi foto. Oh, iya, aku lagi kuliah. Aku di ini, Teknik Geodesi Geomatika ITB ya. Nih, FITB, FITB, ITB aku ngambil Teknik Geodesi Geomatika gitu. Nah, di sini juga kalau di Geodesi Geomatika mungkin apa namanya, nggak ada di Olim ini ya, Geomatika. Nggak di Olim ini, tapi nanti sederhananya itu dia juga bahas kayak Google Maps, berarti tentang lokasi-lokasi spasial gitu kan, lokasi. Terus kita banyak belajar tentang satelit juga gitu.
kayak gitu. Tapi ini kan lebih ke teknik ya, jadi memang bukan belajar lebih ke sainsnya, tapi lebih ke ya udah tekniknya, kayak gitu. Ada yang mau ke geodesi juga nggak? Gitu, mungkin emang kurang, apa ya, kurang untuk dikenalin, tapi padahal geodesi ini banyak aplikasinya di kehidupan, gitu. Sama FTTM, ya. Mungkin FTTM pengennya ke tambang gitu ya. Nah, geodesi geomatika juga bisa ke tambang gitu. Aku waktu itu pilih geodesi geomatika tuh karena, lebih ke kalau aku lagi malas di lapangan, aku bisa di kayak operatornya lah gitu. Nah, jadi kalau ini lebih ke fleksibel gitu, entah kita mau di lapangan doang atau mau di non lapangannya, gitu. Dan bisa ke tambang juga. Sebenarnya ini juga banyak ya, kayak anak Olim Kebumian pada mau ke tambang, siapa aku ngajar tuh paling eh, banyak yang nanya tentang pertambangan gitu. Nah, sebenarnya kalau di tambang itu banyak bagiannya. Kalian kalau mau kerja di tambang, nggak harus jadi kuliah di tambang dulu, geologi bisa ke tambang tentunya, tapi beda beda kayak si tugasnya gitu. Jadi misalnya kalau geodesi geomati kan lebih ke bagian pemetaannya gitu. Nanti kalau geologi sama geofisika lebih ke nyari singkatannya di mana sih. Nanti kalau buat anak tambang, ya dia buat yang nambangnya gitu. Terus kalian kalau misalnya mau masuk ke industri, kayak teknik industri, teknik kimia, nanti masuknya itu ke pengolahan hasil tambangnya, gitu. Jadi kalau mau ke tambang itu, nggak mesti kalian harus ada di jurusan tambang, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain sebelum mungkin kita oh ini nomornya ya, mungkin aku kirim yang ini, bisa kelihatan nggak? Atau kalian bisa save aja ya itu, atau enggak coba ini. Nah, coba kalian on cam deh, kita foto dulu sebelum semuanya selesai. Mungkin aku